Seorang anak berusia 5 tahun yang sedang menangis di tengah hutan Kunuri dalam kecamuk Perang Korea pada tahun 1950. Di tengah dinginnya salju yang melanda, ia berhasil ditemukan oleh seorang tentara Turki bernama Sulaiman. Sulaiman diutus oleh negaranya sebagai staf teknis pasukan Turki. Kisah ini telah diangkat ke dalam film berjudul Ayla. Ayla yang dalam bahasa Turki berarti cahaya bulan merupakan nama pemberian Sulaiman untuk Kim Eun-ja, yang saat itu masih berusia 5 tahun. Sulaiman dan para tentara lainnya dikirim untuk membantu Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara. Sejak diasuh oleh Sulaiman, Alia hidup bersama para tentara Turki lainnya di lingkungan militer. Gadis kecil itu memanggil Sulaiman dengan sebutan Baba yang berarti ayah dalam bahasa Turki. Banyak kenangan yang mereka lalui, namun sayangnya kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Sulaiman harus dipindah tugaskan ke Jepang pada tahun 1951. Sebelum berpisah, Sulaiman bersiasat dengan memasukkan Ayla ke dalam koper besar miliknya agar dapat membawa gadis kecil itu keluar dari kecamuk Perang Korea. Namun sayangnya beberapa saat sebelum naik ke kapal laut yang akan membawanya pergi, koper milik Sulaiman dibongkar dalam pemeriksaan di pelabuhan. Akhirnya mereka pun harus berpisah. Ayla memegang kaki Sulaiman yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Gadis kecil itu terus menangis dan tidak ingin berpisah. Kala itu, semua anak yatim yang tinggal di sekolah Ankara termasuk Ayla menjadi tanggung jawab pemerintah Korea Selatan. Kim Eun-ja alias Ayla tinggal di sekolah Ankara sejak ditinggalkan oleh Sulaiman yang dipindah tugaskan ke Jepang pada tahun 1951. Di tahun 1950, Turki mendirikan sekolah Ankara di Korea Selatan yang juga difungsikan sebagai panti asuhan. Perang Korea yang terjadi memakan korban jiwa dan menyebabkan banyak anak yang kehilangan orang tuanya. Hal ini mengakibatkan lahirnya banyak anak yatim baru. Mengutip dari The Korea Herald, hingga dibubarkan pada tahun 1954, sekolah ini telah menampung sebanyak 800 anak Korea. Mereka diberi pelajaran tentang musik, bahasa Inggris, dan kebudayaan Turki. Dalam filmnya dikisahkan Sulaiman tak kunjung menemui Ayla. Ia harus kembali ke Turki untuk memenuhi janji menikahi perempuan pujaannya. Namun niat itu tidak terwujud. Kekasihnya telah menikah dengan pria lain. Sulaiman akhirnya menikah dengan Nuran, perempuan pilihan orang tuanya. Di awal pernikahan, ia tetap memikirkan Ayla. Nuran memahami kondisi suaminya dan bersedia membantu suaminya itu untuk menemukan Ayla. Beragam upaya dilakukan keduanya untuk mencari keberadaan Ayla. Salah satunya dengan menghubungi Dinas Pariwisata Korea Selatan untuk Turki. Sayangnya, dalam dokumentasi riwayat anak-anak yang hidup di masa Perang Korea tidak terdapat nama Ayla. Dulu Sulaiman lupa menanyakan nama asli Ayla ketika mereka berpisah. Suatu hari di tahun 2010, Sulaiman yang sudah berusia 84 tahun bersama istrinya Nuran duduk di salah satu bangku Taman Wido, Seoul Barat, Korea Selatan. Ia menunggu pertemuannya kembali dengan Ayla. Pertemuan itu bukan pertemuan biasa. Keduanya telah berpisah selama hampir 60 tahun. Meski tak ada hubungan darah, Sulaiman menganggap Ayla sebagai anaknya sendiri. Juga sebaliknya, ia adalah ayah bagi Ayla. Pada 7 Desember 2017, di usianya yang ke-91 tahun, Sulaiman menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Haidar Pasanumune, Istanbul. Ayla turut menemani detik-detik terakhir sosok yang telah menyelamatkannya ketika Perang Korea. Kesedihannya berlanjut. Sehari kemudian, Nuran menyusul kepergian suaminya. Sulaiman merupakan satu dari ribuan personel tentara Turki yang dikirim ke Korea Selatan. Nah, tahukah kamu bagaimana kekuatan militer Turki? Mari kita bahas. Kesediaan Turki mengirim bantuan militer untuk pasukan koalisi PBB merupakan batu loncatan agar dapat menjadi anggota NATO. Hal ini penting karena Turki saat itu berada dalam ancaman Uni Soviet atau Rusia. Bantuan pertamanya merupakan Brigade Turki yang pertama berjumlah 5.909 personil yang tiba di Busan, Korea pada 17 Oktober 1950. Pasukan ini berasal dari Resimen Infanteri ke-242 di bawah pimpinan Brigade Jenderal Tahsin Yazisi. Selama Perang Korea, Brigade Turki dikenal dengan kemampuan pertahanan bayonet dan tangan kosong. Karena kehebatannya itu, tentara Turki dilibatkan dalam banyak pertempuran di berbagai daerah, hingga pertempuran Nevada Kompleks sebagai pasukan garis terdepan. Selain itu, pasukan tentara Turki juga terlibat dalam pertempuran Kunuri pada tahun 1950. Hal ini menjadi momentum berharga bagi Turki dalam mendapat pengakuan dari Amerika Serikat. Saat itu, Brigade Turki yang pertama berhasil mematahkan serangan dari pasukan komunis Chinese Force. Mereka menghambat laju pasukan yang memihak kepada Korea Utara untuk masuk ke wilayah selatan. Namun, di bulan yang sama, pasukan tentara Turki justru membuat kesalahan dalam pertempuran saat mereka menuju Wawon di utara.
Ketika itu, mereka menahan sekitar 200 personel pasukan Korea Selatan yang merupakan sekutunya karena kemiripan fisik antara orang Korea dengan Tiongkok. Meski begitu, kemampuan pasukan tentara Turki dalam bertempur tetap diperhitungkan hingga mendapat penghargaan Presidential Unit Citation. Turki adalah pahlawan dari para pahlawan. Tidak ada yang mustahil bagi tentara Turki. Pernyataan ini diutarakan langsung oleh Komandan Pasukan Koalisi PBB. Hingga Brigade Turki keempat meninggalkan Korea Selatan pada 1954, pemerintah Turki secara bergilir telah mengirimkan bantuan personel militer dalam pasukan koalisi PBB untuk membantu Korea Selatan. Selama perang, korban tewas, luka-luka, dan ditawan dari pihak Turki mencapai 2.360 jiwa, menjadikannya sebagai negara terbesar ketiga yang mengalami kerugian dalam Perang Korea.